Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam sehat untuk semuanya. Kali ini channel Adam 575 akan membawakan kisah seorang penguasa ilmu hitam melawan Syekh Abdul Qadir. Siapa yang akan menang? Kita simak sampai akhir. Apakah kekuatan gelap benar-benar tak terkalahkan? Saksikan pertempuran epik antara Raka, sang Raja Ilmu Hitam, melawan Syekh Abdul Qadir Al-Haq, ulama agung yang bahkan Raja Namrud pun tunduk padanya. Dalam video kali ini, kita akan mengungkap kisah penuh misteri, pengkhianatan, dan kebangkitan kekuatan yang lebih besar dari kegelapan. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan antara kebenaran dan kebatilan ini? Jangan lewatkan kisah menegangkan ini. Tonton sampai habis untuk mengetahui siapa yang menang dalam pertempuran ini. Baik, berikut adalah cerita lengkap dosa di balik senja. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang janda cantik bernama Sulastri. Suaminya meninggal 2 tahun lalu akibat kecelakaan di sawah. Sejak itu, ia menjalani hidup seorang diri di rumah peninggalan orang tuanya. Kecantikannya yang masih terawat membuat banyak pria tergoda, tapi ia tetap menjaga diri dan menolak semua lamaran yang datang. Para lelaki di desa kerap membicarakannya, sebagian mengaguminya, sementara yang lain justru mencibirnya. Kaum perempuan iri karena suami mereka sering membandingkan mereka dengan Sulastri. Sedangkan para pemuda hanya bisa mengaguminya dari jauh. Sulastri menjalani hari-harinya dengan bertani dan menjual hasil kebun di pasar. Ia tidak peduli dengan omongan orang. Baginya, hidup harus terus berjalan. Namun, di balik ketegarannya, ada kesepian yang selalu menghantui. Di desa itu, ada seorang lelaki tua bernama Mbah Wiryo. Ia dihormati sebagai orang tua bijak yang sering memberikan nasihat. Dulu, ia seorang juragan tanah, tapi kini ia lebih sering menghabiskan waktu di surau atau duduk di teras rumahnya. Mbah Wiryo kerap memperhatikan Sulastri dari kejauhan. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya terus memikirkan janda itu. Entah rasa iba atau keinginan yang lebih dalam, ia sendiri tidak tahu. Suatu hari, ketika Sulastri sedang memanen cabai di ladangnya, Mbah Wiryo datang menghampiri. Dengan senyum ramah, ia menawarkan bantuan. Sulastri awalnya ragu, tapi melihat ketulusan lelaki tua itu, ia mengangguk pelan. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai terjalin. Bukan hubungan yang terang-terangan, tapi sebuah kedekatan yang sulit dimengerti oleh orang lain. Mbah Wiryo semakin sering datang ke ladang Sulastri. Ia membantunya mengangkat hasil panen, membawakan air, atau sekadar menemani berbincang di bawah pohon. Sulastri merasa nyaman, seakan menemukan sosok ayah yang bisa ia andalkan. Namun, bagi Mbah Wiryo, ada perasaan lain yang berkembang. Hatinya bergetar setiap kali melihat senyum Sulastri. Ia tahu perasaan itu salah, tapi semakin hari, ia tak mampu menahannya. Warga desa mulai melihat kedekatan mereka. Awalnya mereka menganggapnya sebagai hubungan ayah dan anak, tapi lama-kelamaan, bisik-bisik mulai terdengar. Apa mungkin ada sesuatu di antara mereka? Sulastri tidak menyadari bahwa tatapan Mbah Wiryo kepadanya bukan hanya tatapan kasih sayang biasa. Ia menganggap Mbah Wiryo sebagai sosok yang baik, yang tulus membantunya tanpa pamrih. Namun, di suatu senja, ketika mereka sedang duduk di gubuk di tengah ladang, Mbah Wiryo tiba-tiba menggenggam tangan Sulastri. Ia menatapnya dalam-dalam, lalu berbisik, "Aku ingin selalu ada untukmu, Lastri." Sulastri tersentak. Ada sesuatu dalam tatapan Mbah Wiryo yang membuatnya merinding. Ia menarik tangannya perlahan, lalu berkata, "Mbah, aku menghormatimu, tapi jangan seperti ini." Mbah Wiryo hanya tersenyum samar. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Sejak kejadian di gubuk itu, Sulastri mulai menjaga jarak. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Namun, Mbah Wiryo tak menyerah. Ia tetap datang, membawa buah tangan atau sekadar membantu di ladang. Malam itu, hujan turun deras. Sulastri yang baru pulang dari pasar terkejut melihat Mbah Wiryo sudah menunggunya di beranda rumah. "Mbah, ada apa malam-malam begini?" tanyanya. Mbah Wiryo tampak basah kuyup. Ia menghela napas sebelum berkata, "Aku ingin berbicara, hanya sebentar saja." Sulastri ragu, tapi akhirnya ia mengizinkan Mbah Wiryo masuk. Mereka duduk di ruang tamu, hanya diterangi lampu minyak. "Kau kesepian, Lastri." "Aku juga," kata Mbah Wiryo lirih. "Aku ingin menjagamu, melindungimu."
Sulastri merasa dadanya sesak. Ia ingin menolak, tapi entah mengapa, ada sesuatu yang menahannya. Malam itu, batas yang seharusnya ada mulai memudar. Sejak malam hujan deras itu, perubahan aneh mulai terjadi. Sulastri kerap merasa seperti diawasi, bahkan ketika sedang sendirian di ladang. Beberapa kali ia mendengar bisikan samar yang menyebut namanya. Desa semakin ramai membicarakan kedekatannya dengan Mbah Wiryo. Beberapa ibu-ibu menyebut bahwa Sulastri menggunakan guna-guna untuk memikat lelaki tua itu. Mana mungkin seorang kakek tertarik pada janda muda tanpa ada sesuatu yang tidak wajar? Bisik mereka. Mbah Wiryo pun mulai mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi seorang perempuan tua berambut putih datang ke rumahnya dan berbisik, "Kau sudah melanggar perjanjian." Setiap kali ia terbangun dari mimpi itu, tubuhnya terasa berat dan matanya sembab seakan habis menangis. Semakin hari, ia semakin takut untuk tidur. Sulastri juga mengalami keanehan. Setiap kali ia menatap bayangannya di cermin, ia merasa melihat sosok lain di belakangnya, seorang perempuan renta dengan wajah penuh keriput dan mata kosong. Semua ini membuatnya bertanya-tanya, apakah yang terjadi pada dirinya dan Mbah Wiryo bukan sekadar hubungan biasa. Pagi itu, Sulastri merasa tubuhnya lemah dan perutnya mual. Awalnya ia mengira kelelahan, tapi ketika berhari-hari kondisi itu tak membaik, ia mulai curiga. Ia menemui dukun beranak di desa. Setelah memeriksa dengan seksama, dukun itu menatapnya dengan raut serius. "Kau hamil, Lastri." Darah Sulastri seakan berhenti mengalir. Hamil? Bagaimana mungkin? Ia mengingat malam hujan itu, malam ketika batas yang seharusnya ada mulai memudar. Ia tidak pernah mengira akan ada akibat seperti ini. Namun, yang membuatnya semakin takut bukan kehamilan itu sendiri, melainkan mimpi-mimpi aneh yang terus menghantuinya. Dalam tidurnya, ia melihat sosok perempuan tua berambut putih yang berbisik, "Anak dalam kandunganmu bukan anak biasa." Kabar kehamilan Sulastri akhirnya tersebar. Warga desa geger. Mereka menuntut penjelasan. Beberapa orang mendatangi rumahnya, menghardiknya, bahkan mengancam akan mengusirnya. "Janda tak tahu malu, kau membawa aib ke desa ini." Namun, yang paling mengejutkan adalah Mbah Wiryo. Ia tampak semakin tua dalam waktu singkat. Rambutnya yang dulu masih bercampur hitam kini benar-benar memutih. Ia jarang keluar rumah dan dikabarkan sering berbicara sendiri. Beberapa orang mengaku melihatnya berjalan tengah malam di pemakaman desa, berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. "Ada yang tak beres dengan mereka," gumam seorang warga. Ketika tekanan dari warga semakin besar, seorang perempuan tua di desa, Mbah Sumi, datang menemui Sulastri. "Lastri, kau harus tahu sesuatu tentang Mbah Wiryo," katanya. Ia lalu menceritakan sebuah kisah lama. Dulu, sebelum menjadi lelaki terpandang di desa, Mbah Wiryo pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Nyai Rengganis. Nyai Rengganis dikenal sebagai perempuan yang memiliki ilmu tinggi. Ia bisa berbicara dengan roh, meramal masa depan, dan bahkan membuat orang jatuh cinta padanya. Namun, suatu hari, Nyai Rengganis menghilang tanpa jejak. Warga mengatakan bahwa ia telah dikutuk karena melanggar perjanjian dengan makhluk gaib. Tapi, Lastri, Nyai Rengganis tidak mati. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali, bisik Mbah Sumi. Sulastri merinding. Apakah mungkin arwah Nyai Rengganis masih ada? Apakah ia yang menghantui dirinya dan Mbah Wiryo? Akhirnya, Sulastri memberanikan diri menemui Mbah Wiryo di rumahnya. Rumah itu terasa lebih gelap dan dingin dari biasanya. Mbah Wiryo duduk di sudut ruangan, menatap kosong ke dinding. "Lastri, aku telah melakukan kesalahan besar," katanya dengan suara bergetar. Ia mengaku bahwa sebelum menikahi Nyai Rengganis, ia telah berjanji setia kepadanya seumur hidup. Namun, ketika istrinya menghilang, ia melupakan janji itu dan menjalani hidup seperti biasa. Tapi kini, ketika ia dekat dengan Sulastri, arwah Nyai Rengganis kembali. Ia cemburu, ia marah, dan ia menginginkan anak yang dikandung Sulastri. Mbah Wiryo percaya bahwa Nyai Rengganis tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya terikat di antara dunia manusia dan dunia gaib, menunggu kesempatan untuk kembali. "Aku takut, Lastri. Aku takut dia akan mengambil bayimu," ucap Mbah Wiryo dengan suara bergetar. Sulastri terdiam. Ia merasa kandungannya semakin berat setiap hari. Ia mulai mendengar suara-suara aneh, suara tawa seorang perempuan tua di malam hari. Ia juga sering menemukan bunga melati segar di ambang jendelanya, meski ia tidak pernah menanamnya.
Nyai Rengganis semakin dekat. Suatu malam, Sulastri bermimpi didatangi seorang perempuan berambut putih dengan mata hitam pekat. "Anakmu adalah bagian dariku," bisiknya. Sulastri terbangun dengan tubuh penuh keringat. Saat ia melihat perutnya, ia melihat bekas tangan hitam mencengkeram kulitnya. Kini ia yakin, bayinya bukan bayi biasa. Ketakutan Sulastri semakin menjadi ketika warga desa memutuskan untuk mengusirnya. Mereka percaya bahwa kehamilannya adalah kutukan. Mbah Wiryo mencoba membela, tapi ia justru jatuh sakit. Ia semakin lemah, seolah energinya disedot oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Nyai Rengganis akan mengambil semuanya dariku," ucapnya pelan. Dan benar saja, pada malam purnama, Sulastri melihat bayangan perempuan tua berdiri di depan rumahnya. Pada malam yang sama, Sulastri melahirkan. Namun, yang lahir bukan bayi biasa. Matanya hitam legam, kulitnya pucat, dan ia tidak menangis seperti bayi lain. Mbah Wiryo datang dengan sisa tenaganya. Ia tahu bahwa satu-satunya cara menghentikan kutukan ini adalah dengan mengorbankan dirinya. Di hadapan Sulastri, ia membaca mantra-mantra lama. Tubuhnya bergetar, lalu ia menghembuskan napas terakhirnya. Bayi itu menangis keras, lalu perlahan berubah menjadi bayi biasa. Nyai Rengganis akhirnya pergi. Sulastri kini hidup bersama anaknya. Namun, setiap kali ia menatap mata anaknya, ia merasa sesuatu masih mengintai. Malam-malamnya tak lagi tenang, karena di kejauhan, ia masih mendengar suara tawa lirih. Nyai Rengganis mungkin belum benar-benar pergi. Tahun demi tahun berlalu, anak Sulastri tumbuh menjadi bocah lelaki yang diberi nama Raka. Sejak kecil, ia berbeda dari anak-anak lain di desa. Matanya hitam pekat, terkadang tampak bercahaya saat malam hari. Warga desa masih menganggapnya anak kutukan. Mereka tak pernah mau mendekat, bahkan anak-anak lain dilarang bermain dengannya. Namun, Sulastri selalu melindungi Raka. Sejak usia 5 tahun, Raka mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia bisa mendengar bisikan yang tak didengar orang lain, melihat sosok-sosok yang tak kasat mata, dan yang paling menakutkan, ia mampu membuat benda bergerak tanpa menyentuhnya. Suatu malam, saat Sulastri sedang tertidur, ia terbangun karena mendengar suara berbisik dari kamar Raka. Saat ia mengintip, ia melihat Raka duduk di lantai, berbicara dengan sosok bayangan hitam di sudut ruangan. "Siapa yang kau ajak bicara, Raka?" tanyanya dengan suara gemetar. Raka menoleh dengan senyum misterius. "Ibu, ini Nyai. Dia bilang aku harus belajar kekuatanku." Sulastri merinding. Nyai Rengganis belum pergi. Ketakutan Sulastri semakin menjadi saat Raka mulai menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Suatu hari, seorang anak desa mengejeknya sebagai anak setan. Raka hanya menatapnya dengan mata hitam berkilat. Tiba-tiba, bocah itu jatuh ke tanah, kejang-kejang seperti kesurupan. Warga desa yang melihat kejadian itu langsung menuding bahwa Raka adalah penyebabnya. "Ia bukan anak biasa, ia pewaris ilmu hitam," teriak salah seorang warga. Sulastri membawa Raka pulang dan menguncinya di dalam rumah. "Nak, apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya dengan panik. Raka menatap ibunya dengan ekspresi kosong. "Aku tidak tahu, Bu, tapi Nyai bilang aku hanya menggunakan apa yang sudah ada dalam diriku." Malam itu, Sulastri menangis. Ia tahu darah Nyai Rengganis mengalir dalam diri Raka, dan mungkin suatu hari, anaknya akan menjadi lebih kuat dari siapapun di desa ini. Beberapa hari setelah kejadian itu, Raka mulai berbicara sendiri lebih sering. Ia mengatakan bahwa Nyai Rengganis datang setiap malam, mengajarinya bagaimana mengendalikan kekuatannya. Sulastri mencoba mencari pertolongan, tapi tak ada dukun atau kiai yang berani menanganinya. "Kutukan ini sudah melekat pada darahnya," kata salah seorang dukun tua. Malam itu, Sulastri terbangun dan melihat Raka berdiri di tengah pekarangan rumah, tubuhnya menghadap bulan. Bibirnya bergerak, seakan membaca mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, ranting-ranting pohon bergetar, dan bayangan hitam muncul di belakang Raka. "Ibu, aku harus pergi. Nyai bilang ada sesuatu yang harus kupelajari di luar desa," kata Raka. Sulastri menggigil. "Tidak, Nak, kau tak boleh pergi." Namun, dalam hatinya, ia tahu, kekuatan yang diwarisi Raka sudah tak bisa dihentikan lagi. Keesokan harinya, Raka benar-benar pergi. Ia meninggalkan desa dan menuju Gunung Keramat, tempat yang dipercaya sebagai pusat ilmu gaib di wilayah itu. Sulastri tak mampu menghentikannya.
Ia hanya bisa berdoa agar anaknya tidak tersesat dalam kegelapan. Di perjalanan, Raka bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Kijaya, seorang pertapa yang memiliki ilmu tinggi. "Aku sudah menunggumu, anak muda," kata Kijaya. "Darahmu membawa warisan besar, tapi kau harus belajar mengendalikannya." Kijaya setuju mengajari Raka, tapi dengan satu syarat, ia harus memilih jalannya sendiri, kebaikan atau kegelapan. Selama bertahun-tahun, Raka belajar di bawah bimbingan Kijaya. Ia menguasai banyak ilmu, mulai dari membaca pikiran, mengendalikan angin, hingga melihat masa depan. Namun, dalam setiap mimpinya, Nyai Rengganis selalu datang. "Kau adalah pewaris sejati, Raka. Tinggalkan gurumu. Aku akan memberimu kekuatan yang jauh lebih besar." Dalam dirinya, Raka merasakan tarik-menarik antara dua jalan, menjadi penjaga ilmu atau menjadi penerus kekuatan Nyai Rengganis. Ketika usianya menginjak 17 tahun, Raka membuat keputusan besar. Ia kembali ke desa, tapi kali ini, ia bukan anak kecil lagi. Ia telah menjadi seseorang yang sangat berbeda. Saat Raka melangkah masuk ke desa, semua orang terdiam. Beberapa masih mengingat bocah kecil yang dulu mereka takuti, tapi kini ia telah berubah menjadi pemuda tinggi dengan aura yang luar biasa kuat. Mata hitamnya masih sama, tapi ada sesuatu yang lain dalam dirinya. Sulastri menangis saat melihat putranya kembali. "Nak, kau kembali." Namun, ada sesuatu dalam tatapan Raka yang membuatnya merasa tak nyaman. "Aku pulang, Bu. Tapi aku bukan lagi anak kecil yang kau kenal." Dalam waktu singkat, keberadaan Raka membawa perubahan di desa. Orang-orang yang dulu menolaknya kini berbalik mencari perlindungannya. Ia mampu menyembuhkan orang sakit dengan sentuhan, membaca pikiran mereka, bahkan mengusir makhluk halus dari desa. Namun, dalam setiap perbuatannya, ada bisikan halus yang selalu terdengar di telinganya. "Kau bisa lebih dari ini, Raka, kau bisa menguasai segalanya." Suatu malam, Raka berdiri di puncak bukit, menatap desa yang terbentang di bawahnya. Tiba-tiba, angin dingin berhembus, dan sosok perempuan berambut putih muncul di belakangnya. "Sudah waktunya, cucuku," kata Nyai Rengganis. "Lepaskan batasan yang diajarkan gurumu. Ambil tempatmu sebagai penguasa ilmu tertinggi." Raka terdiam. Ia merasakan kekuatan gelap mengalir dalam tubuhnya, begitu kuat hingga hampir tak bisa ditahan. Jika ia menerima tawaran Nyai Rengganis, ia bisa menjadi sosok paling berkuasa. Namun, jika ia menolaknya, akankah ia mampu melawan warisan darah yang sudah tertanam dalam dirinya? Di ambang keputusan terbesar dalam hidupnya, Raka harus memilih. Menjadi penjaga ilmu yang melindungi desa, atau menjadi penerus kekuatan gelap yang telah lama menunggu untuk bangkit. Dan di bawah langit yang gelap, ia akhirnya mengambil satu langkah yang akan mengubah segalanya. Di puncak bukit yang diterangi bulan purnama, Raka menatap Nyai Rengganis yang berdiri di hadapannya. Ia merasakan kekuatan yang begitu besar mengalir dalam tubuhnya. "Apa yang harus kulakukan untuk menjadi penguasa sejati?" tanyanya. Nyai Rengganis tersenyum samar. "Kau harus melepaskan sisi manusiawimu. Tidak ada belas kasihan, tidak ada keraguan. Kau harus menguasai ketakutan, bukan dikuasai olehnya." Raka mengangguk. Malam itu, ia bersumpah di bawah cahaya bulan, ia akan meninggalkan semua yang mengikatnya pada kehidupan biasa. Ia akan menjadi pewaris ilmu hitam yang paling ditakuti. Dan dengan itu, kebangkitannya dimulai. Keesokan harinya, Raka turun dari bukit dengan aura berbeda. Warga desa yang dulu mencibirnya kini merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Pertama, ternak mereka mati secara misterius, tubuhnya mengering seperti diserap energinya. Lalu, beberapa warga mulai mengalami mimpi buruk yang sama, mereka melihat sosok Raka berdiri dalam kegelapan, menatap mereka dengan mata hitam pekat. Ketika seorang dukun desa mencoba menghentikannya, lelaki tua itu ditemukan tewas keesokan harinya, tubuhnya menghitam seperti terbakar dari dalam. Orang-orang mulai berbisik dalam ketakutan. Raka bukan lagi manusia biasa. Saat kekuatannya semakin berkembang, Raka merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari dunia yang lebih dalam. Suatu malam, ia melakukan ritual pemanggilan. Ia duduk dalam lingkaran api hitam, membaca mantra kuno yang diajarkan Nyai Rengganis. Udara bergetar, dan dari dalam kegelapan, muncul sosok berjubah hitam dengan mata merah menyala. "Akhirnya kau memanggilku, pewaris darah kegelapan," suara makhluk itu bergema. "Aku ingin lebih kuat," kata Raka tanpa ragu.
Sosok itu tertawa. Kekuatan ada harganya. Apa yang kau korbankan? Tanpa ragu, Raka menjawab, jiwaku, dan semua yang mencintaiku. Malam itu, ia menyerahkan kemanusiaannya. Dan sebagai imbalan, ia mendapatkan kekuatan yang jauh melampaui batas manusia. Sulastri, yang selama ini hanya bisa berdoa, akhirnya menyadari bahwa putranya telah melangkah terlalu jauh. Ia mencoba menemui Raka untuk membujuknya kembali. Nak, ini bukan dirimu, kembalilah, katanya dengan air mata mengalir. Namun, Raka hanya menatapnya dengan dingin. Aku sudah mati sebagai manusia, ibu. Aku kini adalah sesuatu yang lebih besar. Ketika Sulastri mencoba mendekatinya, tubuhnya tiba-tiba membeku, seolah energi hidupnya diserap. Nak, jangan, bisiknya sebelum jatuh ke tanah. Raka menatap tubuh ibunya yang tak lagi bergerak. Namun, tak ada lagi emosi dalam dirinya. Ia telah benar-benar berubah. Dengan hilangnya satu-satunya pengikat terakhirnya, Raka mulai mengamuk. Ia berdiri di tengah desa, mengangkat tangannya, dan langit berubah menjadi hitam pekat. Angin badai bertiup kencang, dan dari dalam tanah, muncul makhluk-makhluk kegelapan yang siap melahap siapa saja. Warga berlari dalam ketakutan, tapi tak ada tempat untuk bersembunyi. Dalam waktu semalam, desa yang pernah mengusirnya kini hancur menjadi abu. Raka berdiri di atas reruntuhan, matanya bersinar hitam. Ini baru permulaan, gumamnya. Ia telah membuktikan kekuatannya, tapi kini, ia ingin lebih. Ia ingin dunia tunduk padanya. Raka tak lagi puas hanya menguasai satu desa. Ia mulai mencari tempat-tempat lain yang memiliki energi mistis kuat. Ia mendatangi puncak gunung, hutan-hutan angker, hingga tempat-tempat pemujaan kuno. Di setiap tempat, ia menyerap energi dan memperluas pengaruhnya. Para dukun, kiai, dan pemimpin spiritual dari berbagai daerah mulai berkumpul, menyadari ancaman yang datang. Raka harus dihentikan, kata seorang guru besar. Jika tidak, dunia ini akan jatuh dalam kegelapan abadi. Namun, tak ada yang tahu bagaimana cara menghentikan makhluk yang telah membuang kemanusiaannya. Kini, Raka bukan lagi sekadar manusia. Ia telah menjadi legenda, sosok yang disebut-sebut dalam doa-doa penuh ketakutan. Ia duduk di atas singgasana hitam di tengah reruntuhan desa, dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang berlutut kepadanya. Segera, semua akan tunduk padaku, katanya dengan senyum tipis. Di kejauhan, langit mulai berubah. Tanda-tanda perang besar antara kegelapan dan cahaya mulai terlihat. Dan di tengah semuanya, Raka hanya menunggu, karena ia tahu, tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Malam itu, langit yang biasanya gelap mulai memancarkan kilatan cahaya merah darah. Raka, yang duduk di singgasananya, menatap ke atas dengan tatapan tajam. Nyai Rengganis muncul di hadapannya, wajahnya penuh kecemasan. Ada yang datang, Raka. Kau bukan satu-satunya penguasa kegelapan. Raka tersenyum sinis. Siapa yang berani menantangku? Namun, saat ia berbicara, suara menggelegar terdengar dari kejauhan. Suara itu bukan suara manusia, itu adalah suara sesuatu yang lebih tua, lebih kuno, dan jauh lebih berbahaya. Raka, kau telah melangkahi batas. Kini, aku akan mengambil tempatku kembali. Suara itu membuat tanah bergetar, dan untuk pertama kalinya sejak ia menjadi Raja Ilmu Hitam, Raka merasakan sesuatu yang asing, ketidakpastian. Di puncak gunung tertinggi, sesosok bayangan muncul. Ia lebih tinggi dari manusia biasa, tubuhnya diselimuti kabut hitam, dan matanya bersinar merah. Ki Jaya, mantan guru Raka yang masih hidup dalam pengasingan, melihat ke arah sosok itu dan bergumam, sang penghancur telah bangkit. Sosok itu dikenal dalam legenda sebagai Raja Guntur Jagat, entitas kuno yang pernah menguasai dunia sebelum manusia lahir. Ia telah tidur selama ribuan tahun, tetapi kebangkitan Raka dan kehancuran desa telah membangunkannya. Aku telah menguasai kegelapan sebelum kau lahir, bocah. Suara Raja Guntur Jagat terdengar seperti ribuan petir meledak sekaligus. Kini, kau harus tunduk, atau dihancurkan. Raka mengepalkan tangannya. Aku tak akan tunduk pada siapapun. Raka menyerang lebih dulu. Ia mengangkat tangannya dan langit langsung menghitam. Puluhan makhluk gaib yang telah ia kumpulkan berhamburan menyerang Raja Guntur Jagat. Namun, sosok raksasa itu hanya berdiri diam. Dengan satu gerakan tangannya, seluruh pasukan Raka hancur dalam sekejap. Raka terkejut, tapi ia tak mundur. Ia membaca mantra terkuatnya,
menciptakan bola api hitam yang mampu menghancurkan sebuah desa. Dalam sekejap, bola api itu melesat menuju Raja Guntur Jagat. Tapi sebelum sempat mengenainya, makhluk itu hanya meniupkan napasnya. Api hitam itu menghilang begitu saja, seolah tak pernah ada. Raka mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia mungkin telah bertemu lawan yang tak bisa ia kalahkan. Saat Raka bersiap menyerang kembali, Nyai Rengganis tiba-tiba muncul di belakangnya dan berbisik, "Kita tak bisa menang, Raka. Dia terlalu kuat." Raka menoleh dengan marah. "Kau takut?" Nyai Rengganis menggeleng. "Aku bijaksana. Kau bisa berkuasa, tapi ada batasnya. Jika kau melawannya, kau akan hancur." Namun, sebelum Raka bisa merespons, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Nyai Rengganis berlutut di hadapan Raja Guntur Jagat. "Tuanku, aku hanya membimbing bocah ini demi kebangkitan Anda. Saya bersedia mengabdi kepada Anda kembali." Raka merasakan kemarahan membara dalam dadanya. Pengkhianat, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Raja Guntur Jagat tertawa keras, dan dalam sekejap, ia menghilang bersama Nyai Rengganis. Raka kini sendirian, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut. Raka tahu ia tak bisa mengalahkan Raja Guntur Jagat dalam kondisinya sekarang. Ia harus mencari kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang bahkan melampaui apa yang pernah ia pelajari dari Nyai Rengganis. Ia meninggalkan singgasananya, menuju hutan-hutan terlarang, mencari kitab-kitab kuno yang menyimpan rahasia ilmu hitam yang bahkan tak pernah disebutkan dalam sejarah. Di perjalanan, ia mendengar bisikan dari entitas yang lebih dalam. "Jika kau ingin menjadi yang terkuat, kau harus mengorbankan lebih banyak." Dan Raka, yang telah kehilangan segalanya, bersedia melakukan apapun demi mengalahkan Raja Guntur Jagat. Saat Raka terus mencari kekuatan baru, kabar tentang kejahatannya telah sampai ke telinga para wali Allah. Di antara mereka, ada seorang ulama agung yang telah hidup sejak zaman para nabi, seorang wali yang bahkan Raja Namrud pun tunduk kepadanya. Namanya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Haq, seorang alim yang memiliki ilmu laduni langsung dari Allah. Ia telah mengalahkan banyak penyihir, raja zalim, dan makhluk-makhluk kegelapan yang menentang kehendaknya. Mendengar nama ini, Raka justru tertawa. "Aku telah melampaui batas manusia. Bahkan iblis pun mengakuiku sebagai penguasa. Apa yang bisa dilakukan seorang ulama tua?" Namun, tawa itu segera berubah menjadi kecemasan ketika angin mendadak berhenti berhembus, dan langit terbelah oleh cahaya putih yang tak tertahankan. Dari dalam cahaya itu, muncullah Syekh Abdul Qadir Al-Haq, berdiri dengan tongkat kayu yang tampak sederhana namun memancarkan energi yang bahkan lebih dahsyat dari Raja Guntur Jagat. "Raka," kata ulama itu dengan suara lembut, tapi bergema di seluruh alam semesta. "Kembalilah ke jalan yang benar, atau kau akan dihancurkan." Raka, yang tidak percaya akan kekuatan sang ulama, segera menyerang lebih dulu. Ia mengerahkan semua ilmu hitamnya, memanggil setan-setan dari dimensi terdalam, menciptakan badai api, dan mengubah tanah menjadi neraka. Namun, Syekh Abdul Qadir hanya berdiri diam. Dengan satu hentakan tongkatnya ke tanah, seluruh ilmu hitam Raka lenyap seperti debu diterpa angin. Makhluk-makhluk yang ia panggil berteriak ketakutan sebelum musnah dalam cahaya. Raka mundur, wajahnya mulai menunjukkan kepanikan. "Tidak mungkin, aku sudah mengorbankan segalanya. Aku seharusnya tak terkalahkan." Sang ulama hanya menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Kekuatanmu berasal dari tipu daya. Dan tipu daya setan itu lemah." Dari kejauhan, Raja Guntur Jagat yang sebelumnya menganggap dirinya penguasa kegelapan berlutut saat melihat Syekh Abdul Qadir Al-Haq. Bahkan makhluk kuno itu mengakui, "Kau adalah cahaya yang lebih tua dari keberadaanku." Ia tak berani menantang ulama itu dan menghilang dalam kegelapan, kembali ke tempat tidurnya selama ribuan tahun. Nyai Rengganis, yang telah mengkhianati Raka, menjerit ketakutan dan melarikan diri ke dalam bayangan, tapi sinar cahaya dari Syekh Abdul Qadir membuat tubuhnya mengering seperti daun di musim kemarau. Satu persatu, semua pengikut Raka lenyap. Hanya Raka yang tersisa, kini tak lagi memiliki tempat untuk lari. Kini tak ada lagi yang berdiri di antara Raka dan Syekh Abdul Qadir. Raka jatuh berlutut, tubuhnya melemah, seluruh kekuatan ilmu hitamnya telah dicabut oleh cahaya sang ulama. "Masih ada kesempatan untukmu, wahai anak manusia," kata Syekh Abdul Qadir dengan lembut. Namun, kebencian masih memenuhi hati Raka. "Aku tidak butuh ampunan, aku lebih memilih mati." Sang ulama menghela napas.
Jika itu maumu. Dengan satu gerakan, ia membaca ayat-ayat suci yang menggema ke seluruh dimensi. Tubuh Raka terbakar oleh cahaya dari langit, api yang lebih panas dari neraka dunia, tapi tidak menyisakan abu, hanya menghapus keberadaannya dari muka bumi. Dalam sekejap, Raka tidak pernah ada lagi. Dengan lenyapnya Raka, langit yang semula gelap mulai bersih. Desa yang telah hancur kini perlahan tumbuh kembali. Para korban bangkit dari kematian, kembali ke kehidupan dengan penuh keajaiban.